Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkat di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Selamat hari raya sebelumnya. Minal aidin wal faizin. Sekarang ini kita jarang dengar minal aizin wal faizin. Kita jarang sekarang maaf lahir dan batin jarang. Kenapa? Karena banyak serangan yang mengatakan tidak benar kita mengucapkan minal aizin wal faizin. Tidak benar kita mengatakan maaf lahir dan batin, maaf lahir dan batin katanya. Oh, karena banyak di sana, akhirnya nggak sebut. Padahal itu suatu amalan yang baik, ya kan? Meminta maaf dan minal aidin wal faizin, meminta kepada Allah supaya kita dikembalikan lagi ikut kepada bulan Ramadan kan? Aidin kembali ke Ramadan nanti, tunggu Ramadan depan. Faizin berjaya, menang, mendapatkan pahala puasa Ramadan kita. Jadi apa salahnya? Apa salahnya? Karena apa? Orang-orang terdahulu mereka ini selama bulan puasa sebelum ada Ramadan, 5 bulan sebelumnya mereka sudah siap-siap untuk bulan Ramadan. Dan 6 bulan sesudah Ramadan mereka semuanya berdoa, berharap supaya Ramadannya diterima. Jadi biasa kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Misalnya kalau di negara Teluk, mereka ada istilahnya asakum min awadah. Asakum min awadah. Semoga kalian akan mendapatkan kembali bulan Ramadan yang akan datang. Kita mendoakan seperti itu. Karena bagaimana Ramadan adalah suatu masa, tempat, waktu yang kita akan mendapatkan pahala yang besar. Itu yang ada. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang riwayat mengatakan bahwa untuk yang Ramadan itu Nabi mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan dari kita minal aidin wal faizin sebagai doa. Sebagai doa. Tidak ada salahnya untuk mengatakan yang demikian. Baik, selamat hari raya Idul Fitri 1442. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi ahli rayyan, menjadi ahli penghuni surga pintu rayyan insyaallah, ar-rayyan. Baik, kembali lagi ke semut. Kembali lagi ke surah semut atau bangsa semut, An-Naml. Di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang musyrik gitu, orang-orang kafir tidak percaya kepada hari kiamat. Mereka tidak mempercayai hari kiamat tersebut, sehingga mereka juga mengatakan bahwa kalau sudah binasa kita, sudah tercampur dengan apa-apa yang ada, dengan tanah, dengan bumi, kita tidak akan kembali.
Kita tidak akan dikembalikan, sudah binasa begitu, hancur saja. Ya, kita dengan tanah hancur. Nah, kita di mana dibakar sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak, semuanya akan kembali. Walaupun dibakar, walaupun tenggelam, walaupun dikubur dengan tanah dan lain-lainnya, semuanya akan hancur, akan berlebur dengan tanah, semuanya akan dikembalikan. Oleh itu salah satu mukjizat Al-Quran yang ada di dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini yaqussu ala Bani Israel, mengkisahkan, memberitakan, mengisahkan kepada orang-orang Israel, Bani Israel, kebanyakan dari apa yang mereka berkhilaf, yaitu berselisih paham. Al-Quran ini banyak menceritakan tentang Bani Israel. Nah, Bani Israel ini yang kita lihat, bukan Yahudi. Bani Israel ini, Bani Israel adalah satu bangsa keturunan daripada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ada di antara mereka yang beragama, yang asalnya semuanya agamanya Islam. Bani Israel semua agamanya Islam. Agama Nabi Yakub Islam, agama Nabi Musa Islam, agama Nabi Harun Islam, agama Nabi Daud Islam, agama Nabi Ismail, Nabi Sulaiman Islam, agama Nabi Isa Islam, semuanya agamanya Islam. Nah, istilah yang tetapi penggunaan contohnya sebagai agama Yahudi, sebagai agama Nasrani itu adalah baru. Nah, baru ini dijulukan kepada sekelompok manusia. Jadi istilah Yahudi, Nasrani itu istilah. Seperti istilah misalnya disebutkan Bandar Sri Begawan, atau istilah Masjid Solihin. Istilah itu tadinya nggak ada, tapi diistilahkan menjadi Masjid Solihin. Diistilahkan menjadi misalnya Gunung Kinabalu, istilahnya begitu. Tadinya tidak ada itu. Nah, istilahnya Yahudi baru. Bani Israel keturunan daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub, anak-anaknya yaitu siapa? Yusuf, Benyamin, Yahuza, Lewi, semuanya bukan Yahudi. Nah, semuanya adalah anak Nabi Yakub. Belum ada Yahudi. Keturunan mereka juga belum ada Yahudi. Sampai ke Nabi Musa belum ada Yahudi. Mereka semua masih Bani Israel. Bani Israel yang beragama Islam. Nah, Bani Israel yang beragama Islam tersebut sampai kepada Nabi Daud masih Bani Israel, belum ada Yahudi. Sampai kepada Nabi Sulaiman masih Bani Israel, belum ada Yahudi. Nah, selepas Nabi Sulaiman meninggal dunia baru ada istilah Yahudi. Bangsa Yahudi, karena selepas Nabi Sulaiman meninggal dunia, kerajaannya terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, di situ mulai ada istilahnya mereka ini kelompok Yahudi. Nah, ya, Yahudi. Jadi bukan mereka asalnya Bani Israel. Nah, mereka asal Bani Israel yang disebutkan di sini. Yaqussu ala Bani Israel. Ya, ini Bani Israel satu bangsa, keturunan daripada Nabi Yakub tersebut. Nah, di sana ada akhirnya yang ikut Yahudi, ada yang ikut Nasrani. Yahudi awal dikatakan karena mereka ikut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka mendapatkan Taurat. Nah, mereka mendapatkan Taurat. Akhirnya ya ke Nabi Musa alaihissalam. Orang Kristen ikut kepada Nabi Isa karena Nabi Isa mendapatkan Injil, ikut seperti begitu. Padahal mereka semuanya adalah orang-orang Islam. Mereka semua. Karena Al-Quran menyebutkannya demikian. Ketika Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, ketika baginda mau meninggal dunia, Ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ila wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, lihat. Semuanya mengatakan kami muslim. Nah, itu kan ketika
Yakub berkata kepada anak-anaknya yang 12. Yang 12 lelaki semuanya, Bani Israel 12 tersebut. Apa yang kalian akan sembah selepas aku meninggal dunia? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, ayah-ayahmu, Ibrahim, Ishak dan Ismail. Dimasukkan di sini Ismail, lihat. Ismail dimasukkan di sini. Yang mana dinafikan, sebagaimana kita lihat di sini nanti orang-orang Bani Israel tidak mau ikut dengan Ismail. Padahal Ismail itu ikut di sana. Karena Ismail adalah sebagai apa? Paman istilahnya daripada Nabi Ishak tersebut. Maka dikatakan ilahan wahida, kami menyembah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami menyerahkan diri kepadanya, yaitu berislam. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya Islam. Lihat. Dari anaknya. Kepada Nabi Musa, akhirnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semuanya mengatakan muslimah. Sebagai orang Islam. Hanya istilah karena mendapatkan kitab-kitab tadi, akhirnya mereka terkelompok. Maka dari itu Bani Israel, dia ini ajarannya nggak boleh. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Taurat kepada orang yang lain selain daripada bangsa Israel nggak boleh diajarkan. Yahudinya, Tauratnya diajarkan kepada bangsa lain atau kitabnya yaitu Nabi Isa, Injil nggak boleh disebarkan, tidak boleh. Ini hanya khusus untuk mereka. Itu suatu kesalahan. Nah, kalau mengikut agama mereka yang benar. Salah itu, mereka tidak boleh menyebarkan agamanya ke bangsa lain. Mereka hanya untuk bangsa mereka sendiri. Tidak boleh diberikan kepada yang lain dengan Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi di sini dikatakan, Quran ini menceritakan kepada Bani Israel itu. Kita sebut bahwa Naml ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah diantaranya. Nah, ayat ini dikatakan di Madinahnya. Karena apa? Karena berkaitan dengan Bani Israel ceritanya. Kalau di Mekah kan tidak ada cerita Yahudi. Tidak ada ahli kitab di Mekah tersebut. Yang ada orang-orang musyrik. Yang ini berada di Madinah. Ya diceritakan. Ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang-orang Yahudi, sekarang kita sebutkan Yahudinya, di antara Yahudi, karena Bani Israel ini semuanya ada agama. Ada yang mereka yang agamanya Islam, dia keturunan Bani Israel, tapi dia Muslim. Ada keturunannya Bani Israel beragama Yahudi, ikut dengan Yahudinya. Atau Nasrani, ada juga Bani Israel yang Nasrani. Ada seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain juga ada yang Islam, ada yang Yahudi, nggak ada bangsa lain seharusnya. Orang Kristen seharusnya bangsa lain nggak ada. Hanya boleh untuk Bani Israel. Kristen, Yahudi hanya boleh untuk Bani Israel. Istilah yang ada. Jadi bukan ada istilah-istilah baru. Yahudi ini kah, Yahudi itu kah. Kalau Yahudi misalnya dengan fisiknya yang tertentu, hidungnya yang besar atau apa semuanya, itu Yahudinya. Memang keturunannya begitu. Yang ada. Jadi diceritakan bahwa Bani Israel tersebut banyak di antara mereka membuat perselisihan sesama mereka. Sesama mereka berselisih. Makanya Allah akan berceritakan kepada mereka, yakussu. Maka itu Bani Israel, orang-orang Yahudi sangat benci kepada Al-Quran ini. Sangat tidak suka kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini menceritakan mereka secara sebenarnya. Siapa mereka? Al-Quran membuka kedok orang-orang Yahudi. Mereka dilihat kedoknya bagaimana? Yahudinya atau orang Nasraninya. Dibuka oleh Al-Quran. Karena itu Bani Israel kan, yakusu dikisahkan. Samanya mereka berikhtilaf. Mereka berselisih. Berkaitan dengan siapa? Nabi Isa misalnya. Nabi Isa, orang-orang Yahudinya
Nah, sekarang kita sebut Yahudi ya. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak mengakui Isa ini sebagai nabi. Mereka tidak mau menerima Nabi Isa sebagai nabi. Ketika misalnya kita sudah sebut dari Nabi Musa sampai ke tahun dilahirkannya Nabi Isa. Ini pada tahun 1 Masehi. Pada tahun 1 Masehi. Dari sana mereka kan orangnya agama Yahudi di sana. Ya, selama 2000 tahun itu. Kan dari dilahirkan Nabi Isa tahun 1 Masehi, 1000 tahun sebelumnya itu Nabi Daud. 1000 tahun sebelumnya Nabi Daud, Nabi Daud meninggal tahun 1000 sebelum Masehi. Kemudian kepada Nabi Musa 1000 tahun juga, pastinya 2000. Sama 2000 tahun Yahudi itu. Mereka pegang Yahudinya tersebut. Jadi belum ada Kristen. Lahirlah Nabi Isa pada 1 Masehi. Ketika Nabi Isa lahir, sudah diangkat menjadi nabi. Ya kan? Anna kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih baru lahir? Qala inni Abdullah ataniyal kitab. Berkata Isa yang baru lahir, yang masih merah dia punya badannya, ya, berkata, aku hamba Allah. Aku diberikan kepadaku kitab. Kitab itu. Ini mulai dari situ. Orang-orang Yahudi enggak mau menerima. Tidak mau menerima ini sebagai nabi. Tidak mau menerima Isa ini sebagai nabi mereka. Maka dari itu mereka memusuhi. Bahkan mereka mau membunuh Isa di sini. Sampai dalam perjalanan akhirnya mereka memang mau membunuh. Dan disinilah perbedaan sama mereka. Apakah mereka membunuh Isa atau tidak. Sesudah 33 tahun berdakwah Nabi Isa, akhirnya mereka mengetahui di mana tempatnya, bersepakat dengan kerajaan pemerintah waktu itu dengan rajanya, akhirnya mereka mau membunuh Nabi Isa. Di suatu tempat, di mana tempat tersebut tempat mengajinya Nabi Isa, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah dan digantikan dengan orang yang lain. Nah, di sini mereka berbeda pendapat. Kata, kami telah membunuh Isa. Kata mereka, kata orang Yahudi nih, kata orang Yahudi yang Bani Israel, kami telah membunuh Isa. Allah mengatakan, wa ma qatalu, tidak, mereka tidak membunuh. Bal rafa'ahullah, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Subbihalahu, Allah menyerupakan seorang daripada yang ada di sana, wajahnya seperti Nabi Isa. Tapi Nabi Isa diangkat. Di sini kan beda tuh. Nanti Allah akan memberitahukan itu kepada mereka ini. Kita ngomong, mereka berkata, kami telah bunuh Isa. Tapi sebenarnya mereka tidak mau. Nanti di akhirat akan dikatakan. Ayat yang berikutnya. Tetapi di dunia juga sudah dikasih tahu. Yaitu dengan ayat-ayat yang ada. Al-Quran ini. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima hakikat yang sebenarnya. Karena mereka tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai seorang nabi. Yang demikian. Tetapi orang-orang Kristen lebih dari itu. Orang-orang Kristennya mengakui Nabi Isa anak Tuhan. Akan lain kan? Yang satu mengatakan anak Tuhan, yang satu mengatakan bukan Nabi. Lain itu yakhtalifun, berselisih. Sesama Bani Israel. Yang ini bukan Tuhan, yang ini mengatakan Tuhan. Allah akan mengisahkan. Yang akan sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang anak Tuhan atau bukan Tuhan. Isa adalah ibnu Maryam, anak daripada Maryam, dan Rasulullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perbedaan mencolok. Yang satu mengatakan anak Tuhan atau Tuhan, yang satu mengatakan bukan. Tapi umat Islam mengikuti Al-Quran. Nabi Isa adalah Nabi, seorang Rasul. Bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan. Dan mengakuinya tersebut. Jadi tidak sama dengan orang Yahudi dan juga tidak sama dengan orang Nasrani. Yang ada Al-Quran menceritakan, yakhtalifun. Mereka berbeda pendapat. Yang mana nanti Nabi Isa akan turun ke bumi. Turun kembali karena Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, dan di akhir zaman akan turun Nabi Isa sebagaimana insya Allah dalam
episode yang berikutnya. Di sana akan cerita tentang hari kiamat. Jadi alamat saat itu akan kita cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali ke muka bumi. Oleh itu Al-Quran dengan apa yang ada menceritakan tentang kebobrokan atau tentang topeng yang dipakai oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel tersebut, maka Quran ini adalah wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Nah, Quran ini adalah sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Tetapi untuk siapa? Lil mu'minin, yang beriman kepada Al-Quran. Ai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang iman, mempercayai Al-Quran tersebut, akan mendapatkan hidayah. Hidayah ini adalah yang terpenting. Dengan hidayah, seseorang manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Tanpa hidayah tidak akan bisa masuk surga. Kalau tanpa hidayah artinya dia berpaling, dia tidak berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah yang terpenting. Bagaimana cara untuk mendapatkan petunjuk tadi? Yaitu dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini sebagai hidayah. Baca Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Tidak akan sesat. Yang membaca dan memahami Al-Quran dia tidak akan sesat. Apa yang ada. Dan juga sebagai rahmat lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi. Jadi dengan perbedaan pendapat di antara orang-orang Bani Israel tadi, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membuat keputusan di antara mereka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sekarang memang belum bisa. Sekarang akan berbalah, ngomong ini, ini ngomong A ditambah dengan B, B ngomong tambah dengan Z, Z ngomong tambah dengan, enggak akan selesai. Tapi nanti hari kiamat tidak ada sih. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bisa ngomong, macam-macam bisa. Silakan, mau ini kan mau itu boleh. Tapi nanti di akhirat tidak bisa apa-apa. Karena apa? Allah yang akan menetapkannya. Yaqdi bainahum bihukmi. Dia akan membuat keputusan dengan ketetapannya yang dia miliki. Wa huwal aziz, dan dia maha perkasa. Perkasa dengan kekuasaannya. Nah, tidak ada yang bisa melampauinya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, tidak ada. Dia akan maha perkasa. Walaupun misalnya ajarannya diinjak-injak atau misalnya dihina, diganggu, dia apa tetap, tapi nanti tetap akan kalah. Karena dia yang maha berkuasa. Memang diberikan oleh Allah. Lakukan. Kezaliman-kezaliman misalnya. Namrud ratusan tahun dia. Fir'aun ratusan tahun, puluhan tahun dia juga menjadi zalim. Tapi akhirnya binasa juga. Nah, binasa juga kita sudah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang zalim mereka tidak merasa zalim ketika melakukan kezalimannya. Mereka senang, zuyina, dihiasi. Nah, dihiaskan kepada itu sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Kezaliman itu bagi mereka. Karena Al-Quran menyebutkan zuyina lahu. Allah menjadikannya indah bagi diri mereka. Makanya mereka selalu membuat kezaliman. Tetapi yang berkuasa Al-Aziz tetap Allah Subhanahu wa taala. Pada waktunya akan selesai. Nah, pada waktunya akan, dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka dari itu wahai Rasulullah, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu terima dari orang-orang musyrik Mekah, dan juga dari orang-orang Yahudi, dan juga dari orang-orang munafik di Madinah, tidak apa-apa. Bertawakal, serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan dari Al-Qur'an, yaitu dengan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca itu 3 kali sehari dan pada waktu pagi dan pada waktu
malam. Cukup. Allah akan menjagamu. Kita diajar seperti begitu. Apapun yang akan terjadi dengan mengucapkan itu, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Al-Quran mengajarkan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu juga diajarkan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa bikin apa-apa, ucapkan itu saja. Ucapkan zikir yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan fatawakkal 'alallah. Bertawakallah, serahkanlah dirimu kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innaka 'alal haqqil mubin. Engkau berada pada yang hak, kebenaran yang nyata. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa kecil, wahai Rasulullah. Engkau ada di dalam keadaan yang benar dan nyata. Kan yang ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada dalam kebenaran. Yang ikut ajaran Nabi, dia dalam kebenaran. Yang ikut jalan Al-Quran, dia ada dalam kebenaran. Bukan kebenaran yang bohong atau palsu, tidak, mubin, yang nyata. Ikut Quran, ikut Rasulullah, benar yang nyata. Tidak ikut, menolak Quran, menolak Nabi, tidak nyata. Tidak ada dalam kebenaran. Itu mereka dalam kebatilan yang ada. Dan engkau wahai Rasulullah, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau sama sekali tidak akan bisa membuat orang yang sudah mati bisa mendengar. Orang yang sudah mati, Rasulullah nggak bisa akan membuat yang mendengar. Ya sudah mati. Bagaimana akan Rasulullah bisa membuat orang yang mati mendengar? Tidak. Menghidupkan, mematikan Rasulullah juga tidak bisa. Begitu juga orang yang sudah mati tidak boleh mendengar Rasulullah. Kenapa? Ini adalah sebagai apa? Sebagai kiasan. Sebagai kiasan. Untuk siapa? Untuk orang-orang musyrik. Mereka ini dikiaskan, dimisalkan oleh Allah seolah-olah mereka itu mati. Mauta. Dikatakan mereka itu mauta, dengan mati hati. Walaupun kau bikin apa saja, mereka tidak akan dengar kamu. Walaupun kau akan membuat itu, tidak. Mereka ini sudah tertutup mati, sudah tertutup hatinya. Tidak bisa mendengar apa-apa. Maka dikatakan la tusmi'ul mauta. Tidak bisa mendengar, menjadikan orang yang sudah mati bisa mendengar, nggak bisa. Dikiaskan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari segi nyata, orang-orang mayit, jenazah yang sudah ada di kuburan, apakah mereka mendengar? Mereka mendengar. Tetapi dikatakan oleh Rasulullah, laisa bi asma'a, laisa antum bi asma'a minhu. Tidaklah kalian lebih mendengar daripada yang sudah mati. Mereka semuanya mendengar, tetapi mereka tidak bisa bicara. Kan ini ayat mengatakan engkau tidak bisa membuat orang yang mati bisa mendengar. Nabi membuat orang mati bisa mendengar, tidak. Tetapi sebenarnya orang mati bisa mendengar. Bisa, karena apa? Memang mereka mendengar orang yang mati tersebut. Maka dari itu kita kan kalau ke kuburan, apa yang kita baca? Kalau kita masuk kuburan kan bisa Assalamualaikum ya ahlal kubur au min diaril muslimin. Kenapa kita ngomong gitu? Karena mereka ngerti, mereka dengar. Kalau nggak dengar, nggak ada gunanya ucapan gitu. Ya kan? Kalau tidak mendengar, kenapa kita mengucapkan begitu? Tapi karena kita diajarkan oleh Rasul, kalau masuk Allah ma'fir mustaqdimina minna wa mustakhirin. Ya Allah, ampunilah orang yang terdahulu dari kami dan orang yang terkemudian dari kami. Antum musabiqun wa nahnu lahikun. Kalian terlebih dahulu meninggal dunia dan kami akan datang mengikuti kamu. Berarti mereka dengarkan. Di sini. Maksud di sini tadi yang sudah mati Rasulullah tidak bisa membuat mereka mendengar. Tapi bukan Rasulullah yang bisa mendengar, Allah yang memperdengarkan tersebut. Ketika dalam perang Badar, dalam peperangan Badar, Rasulullah SAW mendapat kemenangan dengan terbunuh 70 orang musyrik Mekah dan 70 orang musyrik Mekah menjadi tawanan. Ketika dalam peperangan tersebut,
Rasulullah kalau setiap ada peperangan, Rasulullah akan tinggal di sana selama 3 hari. Setiap peperangan, kalau Rasulullah ikut, selesai dalam peperangan, mendapatkan kemenangan, Rasulullah tidak langsung pulang. Rasulullah akan tinggal di sana selama 3 hari dulu. Melihat keadaan lah sesudah itu kan, dengan bukan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Badar peperangan pertama dan mendapat kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana 3 hari. Pada hari ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap, karena semuanya sudah ditanam semuanya. Orang-orang musyrik yang mati terbunuh semuanya sudah dikubur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat 24 orang-orang musyrik yang terbunuh, orang-orang kenamaan semuanya, Abu Jahalnya di sana, Umayyah bin Khalafnya kah, semuanya itu orang-orang yang selalu musuh Rasulullah, dikumpulkan dan dibuang, ditanam di satu tempat. Mana satu lubang. Dengan 24 itu ditanam dengan satu lubang yang ada. Ketika selesai pada hari ketiga, semuanya mau pulang ke Madinah. Perang Badar kan, kalau dari Badar pergi ke Madinah, ke utara lagi. Nah, ketika sebelum bergerak, Rasulullah jalan ke tempat orang-orang yang terbunuh tadi. Karena dalam peperangan tersebut, pada hari Jumatnya 17 Ramadan, Kamis Rasulullah sebelum peperangan, hari Kamisnya, tanggal 16 Ramadannya, Rasulullah berkata di sana melihat, di sini nanti si fulan terbunuh. Di sini nanti si fulan terbunuh. Di sini si fulan terbunuh. Disebut tempat-tempat yang terbunuh. Abu Jahal di sini. Umayyah, Amir bin Abi Mu'aid di sini. Umayyah bin Khalaf di sini. Disebut ini tempat. Besok harinya ketika peperangan, dilihat oleh sahabat, semuanya seperti yang disebut Rasul. Si ini mati di sini, si ini. Seperti yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat. Nah, hari ketiga tadi Rasulullah jalan, kumpul. Setelah dikumpulkan, semuanya ada dikuburkannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka, wahai fulan ibni fulan, wahai fulan ibni fulan, wahai fulan ibni fulan, diseru. Apakah kalian menyesal karena kalian tidak beriman kepadaku? Apakah kalian menyesal tidak beriman kepadaku? Dan apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian? Yaitu hukuman. Dan apakah Allah telah kalian mendapatkan apa yang telah dihukum kepada kalian? Dan aku sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk aku, kemenangan dalam peperangan ihdal husnayain. Sama ada dalam mendapat peperangan atau mati syahid. Aku sudah mendapatkan juga. Jadi kata Nabi kepada siapa? Yang sudah dikubur. Di sini Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jasad mereka sudah berpisah dengan roh. Bagaimana Rasulullah ngomong sama mereka? Bagaimana Rasulullah bisa bicara sama mereka? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini laisa bi asma, tidak lebih mendengar daripada kita. Mereka ini lebih mendengar daripada kita. Apa yang ada. Karena apa? Tetapi mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa mendengar. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang di dalam kuburan ini, mereka mendengar suara terompah, suara sendal orang yang akan datang atau meninggalkannya. Yang akan datang atau meninggalkan tempat itu. Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tahu itu. Maka dari itu kita dianjurkan untuk sering berziarah ke kuburan, untuk mengingatkan akhirat, untuk mengingatkan kematian. Kita biasakan itu, kita pergi ke kuburan supaya kita ingat. Itu salah satu untuk menyembuhkan penyakit hati, yaitu dengan pergi ke kuburan. Dengan pergi ke kuburan, mengingatkan kuburan, akhirnya hati kita akan bersih. Hati kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak kita lihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang orang-orang yang meninggal dunia tersebut, mereka bisa mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mereka ini tinggalnya sudah di alam yang lain. Mereka di alam barzakh, di alam sudah tidak ikut dengan manusia lagi, apa yang ada.
Maka dari itu Quran sebagai satu yang hudan warahmah, petunjuk dan rahmat. Karena kalau kita lihat bahwa ada kuburan, kuburan ini adalah tempat ditanamnya jasad manusia yang meninggal, kuburan. Lihat keijazan, kehebatan Al-Quran. Al-Quran kalau misalnya dimasukkan ke dalam kubur, orang Al-Quran menyebutnya masuk ke dalam kubur, azab kubur disebut. Tapi nanti hari kiamat ketika mereka dikeluarkan, manusia dikeluarkan di hari kiamat nanti, Al-Quran tidak menyebutkan keluarkan dari kubur, tidak. Makanya ada beda antara kubur dengan ajdas. Yakhrujuna minal ajdasi. Tidak mengatakan Al-Quran tidak keluar dari kuburan. Tidak. Tetapi ajdas. Tentang hari kiamat, manusia ini dikeluarkan semua minal ajdas. Bukan dari kuburan. Tapi ketika masuk ke kubur, disebut masuk kubur. Nah, ke dalam kubur itu dibedakan. Kenapa begitu? Kenapa kalau ke kuburan disebut, tetapi waktu hari kiamat semuanya keluar dari ajdas. Ajdas ini lebih luas daripada kuburan. Ajdas ini apa dari tanah, bukan dari kuburan, dari apa yang dikeluarkan dari satu tempat, dikeluarkan lagi. Kenapa demikian? Karena ada manusia yang mati tapi tidak dikubur. Manusia mati di mana? Misalnya dibakar. Dibakar kan nggak ada. Ya, atau manusia mati dibuang kemana, atau manusia mati nggak tahu di mana. Maka ketika di hari kiamat nanti kalau yang dibakar hari kiamat, dia keluar dari kubur atau tidak? Tidak, karena tidak ada kuburannya. Maka disebutnya ajdas. Kalau kita lihat Al-Quran mengenai hari kiamat, semua manusia yakhrujuna minal ajdas, tidak dari kubur, tidak keluar dari kubur. Karena ada yang dibakar tidak keluar dari kubur, tapi daripada al-ajlas. Itu Quran ini sebagai petunjuk bagaimana hebatnya Al-Quran. Dan juga engkau wahai Rasulullah, wala tusmu summad du'a, tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang tuli. Yang tuli juga Rasulullah tidak bisa. Kalau sudah tuli tidak bisa didengarin. Sumum bukmun, orang yang tuli. Kalau sudah orang tuli, dia akan bisu. Orang tuli dia akan bisu. Dia dikatakan bukan apa? Dia tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar apa yang ada. Karena apa? Tidak bisa mendengarkan orang yang sudah mati. Atau orang yang tuli tadi dengan doa seruan kamu, kalau mereka iza wallau mudbirin, kalau mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka apapun yang kita nasihati dia nggak akan masuk. Apa yang kita katakan ini zalim, ini aniaya, nggak akan masuk gitu. Karena apa? Karena mereka sudah jauh. Mereka sudah jauh daripada Al-Quran ini. Mereka sudah jauh daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Walau mudbirin, mudbir idbar, berpaling, lari tunggang lenggang, mudbir itu, nggak mau dengar Al-Quran atau hadis Rasulullah, nggak mau dengar. Makanya kamu wahai Rasulullah tidak bisa membuat mereka bisa mendengar, dan juga wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Dan engkau juga wahai Rasulullah tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta daripada kesesatannya. Kesesatan orang-orang tersebut, kalau orang sudah buta, Rasulullah juga tidak bisa memberikan petunjuk kepada dia. Buta sudah. Andolalatihim. Nah, yang ada. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah akan memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Allah memberi petunjuk kepada yang tapi manusia tidak bisa memberi hidayah. Manusia tidak bisa. In wa ma anta bihadil ummi
Engkau tidak bisa sekali-kali akan memberi petunjuk kepada orang yang buta, andalalatihim. Yang buta di sini bukan pengertian buta mata, tidak bisa melihat. Tetapi buta yang di sini adalah buta hati. Walaupun mereka melihat, tetapi mereka tidak yubsir, tidak melihat yang benar. Walaupun matanya terlihat, tetapi hatinya tertutup. Maka Rasulullah tidak bisa buat apa-apa. In tusmu illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Yang bisa engkau lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau bisa memperdengarkan kepada siapa? Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, bi ayatina. Nabi bisa memberikan ke sini, mereka paham karena mereka beriman. Mereka bisa menerima ayat Al-Qur'an karena mereka beriman. Mereka menerima hadis Rasulullah karena mereka beriman. Tapi yang tidak beriman, 2 ayat sebelumnya tidak bisa sama sekali. Minu bi ayatina. Yang beriman mereka bisa terima. Maka dari itu sahabat-sahabat Rasulullah ketika mendengar dari Rasulullah, terus mereka beriman. Qalu sami'na wa ata'na. Dibacakan Quran kepada mereka, fazaduhum imana, bertambah iman mereka. Al-Quran turun datang kepada mereka, dengar, mereka bertambah iman kepada Allah. Itu orang beriman. Tapi orang kafir, walaupun dikatakan, tidak akan. Karena tidak bisa menerima ayat tersebut. Tidak bisa menerima Al-Quran dan juga apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menerima ayat-ayat Allah tersebut, mereka ini adalah muslimun. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang Islam. Islam kan artinya menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang menyerahkan diri itulah yang mereka bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu orang beriman, dan kita biasakan kalau mendengar ayat Al-Quran itu resapi. Walaupun kita tidak paham. Dengarkan ayatnya saja kita resapi. Disebutnya itu tanda iman, tanda keimanan. Ada orang baca bisa menangis kah atau apa? Walaupun pura-pura menangis, walaupun ayatnya tentang surga misalnya, tapi nangis saja. Kemudian ayat dengan neraka, ayatnya tentang neraka, tapi kita sedang senang aja, nggak apa-apa. Tapi ingat Al-Quran ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau paham itu lebih bagus. Lebih bagus kita tahu begini, tahu apa artinya, apa maksudnya, apa sebab diturunkannya surah ayat ini, apa maksudnya, bagaimana kejadiannya. Itu lebih bagus lagi. Yang ini kan kita belajar nih di Zanzabil, tahu sana, tahu sini, ayat ini begini. Itu di Zanzabil lah kita mempelajarinya. Jadi fahum muslimun. Mereka ini orang-orang yang Islam. Itulah yang kita bisa baca pada malam hari ini. Insya Allah kita akan teruskan lagi. Mudah-mudahan akan mendapatkan faedah dari apa yang bincang. Kita bermula beberapa ayat saja karena baru mulai pertama. Biasa kalau mulai pertama itu jangan terlalu panjang itu. Yang biasa saja. Padahal memang sudah 45 menit juga. Sama juga. Sama juga.